Sore hari ini cuacanya sangat mengundang, artinya mengundang semangat ya. Suasananya hijau di sini. Apa kabar Pak? Baik Pak, Alhamdulillah baik. Nah inilah Pak Tito, seorang penulis yang terkenal ya di dunia maya maupun di Dunia gaib. Bapak udah pernah masuk dunia gaib apa belum Pak? Ya sering Pak. Begitu. Oke Pak. Nah Pak, sekarang ini kan lagi heboh atau trending topik lah katakan menurut orang-orang di warganet gitu, trending topik gitu kan, yaitu IKN dengan segala sisinya, kemudian mengenai Jenderal Dudung yang kemarin diprotes segala macam, bahkan mau diproses secara hukum katanya begitu, dan juga masalah lain gitu. Kira-kira ini ada fenomena apa nih di Indonesia nih Pak? Oke. Sebetulnya ini kan persaingan politik ya. Persaingan politik, kalau kita melihat persaingan politik itu ada dua sisi ya. Kita nggak bisa melihat ini yang baik, ini yang salah. Tapi kan kalau kita melihat dari jauh dari sebelumnya, ini adalah memang opini politik yang dibangun oleh rezim yang lama ya, rezim yang lama. Nah, rezim yang lama ini kalau kita lihat Orde Baru ini sudah sangat kental dengan kondisi yang mereka pro asing, mereka sudah betul-betul mempunyai dana yang kuat dengan transnational corporation yang sudah membiayai mereka selama bertahun-tahun. Ini kita nggak bisa kita sanggah lah ya kondisinya. Nah kemudian dengan perkembangan teknologi, terus kemudian perkembangan informasi, orang kan akan mencari mana yang lebih menguntungkan ya. Secara naluri manusia akan melihat, wah nih gue bisa mandiri. Pada akhirnya dia akan mencari lebih baik kita mandiri daripada kita tergantung sama orang lain kan. Nah kondisi inilah yang akhirnya membuat satu barikade yang kondisinya tajam ya. Jadi dari pengikut politikus yang lama yang dibiayai oleh TNC sekian lama, oleh kaum imperialis, kemudian orang-orang yang sekarang sudah bisa mandiri, karena sekarang dominasi ekonomi bukan lagi dari Amerika atau dari Barat, tapi sudah lebih cair ya. Cina juga bisa maju, buktinya. Terus kemudian Indonesia punya keuntungan strategis dari letak geografis. Coba bayangkan, nggak ada satupun negara di dunia yang bisa menghubungkan dari timur dan barat ya, sampai ke selatan dan ke utara, itu cuma Indonesia. Nah, kondisi inilah yang pada akhirnya jika kita memutuskan IKN ini sangat menguntungkan jelas buat Indonesia, karena kita dalam posisi yang strategis. Dengan posisi yang strategis ini, kenapa harus dipindahkan di Kalimantan, nggak di Jawa? Jelas harus dipindahkan ke Kalimantan, karena Kalimantan akan menjadi sesuatu yang namanya prime state ya, atau kekuatan baik secara keamanan ataupun secara ekonomi. Tapi kalau seandainya masih di Jawa kan sulit ya, akhirnya di sini jadi second state. Nah inilah yang kondisi yang tidak dikendaki oleh TNC yang lama. Karena di TNC yang lama ini kayak misalnya Amerika dan Inggris punya beberapa sumber daya di Indonesia. Misalnya dari mulai Chevron, Freeport dulu pada masa lalu, kemudian mobil oil dan sebagainya. Nah, mereka tuh jelas akan sangat kehilangan efisiensi bagi mereka. Keuntungan mereka juga akan sangat berkurang ya. Makanya Presiden Jokowi ini berhasil mengambil alih beberapa sumber daya di Indonesia ya, karena letak strategis Indonesia. Sekarang kita sudah tidak tergantung lagi untuk masalah pembiayaan dan sebagainya. Kita tuh sangat luas sekarang. Indonesia nih justru sedang dicari oleh setiap investor yang ada, karena apapun ada di Indonesia. Ini saya bicara dengan bahasa yang sangat sederhana saja ya. Nah sekarang bicara secara personal, orang kan dulu
pengen jadi pegawai negeri atau pengen jadi insinyur, karena orientasinya mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan asing yang gajinya relatif besar. Sekarang dengan berdiri sendiri saja, dengan perkembangan teknologi yang tinggi, mereka bisa berdiri sendiri kok. Mereka bisa berhubungan dengan luar negeri secara bebas. Ngapain tergantung lagi dengan asing? Nah, kondisi inilah yang dipegang oleh political yang lama, atau saya sebut political mainstream, karena mereka ini sudah bertahun-tahun tergantung dengan asing. Jadi otomatis mereka berusaha bertahan mati-matian di situ. Sedangkan masyarakat di sini sudah punya kebebasan. Ya, mereka berusaha untuk, kalau seandainya mereka tidak menggunakan pola mereka yang lama, mereka akan hilang oleh oleh perkembangan zaman. Ya, suatu saat pun juga mereka akan hilang. Memang kondisi itu yang berusaha mati-matian mereka pertahankan dengan sentimen agama dan sebagainya, supaya mereka bisa bertahan. IKN supaya tidak pindah, karena keberpihakan mereka kepada konsep yang lama. Nah, akhirnya ya itulah yang terjadi di Indonesia nih. Di medsos nih terus kita dibombardir, tapi ya saya pikir itu akan sia-sia gitu ya. Ya, saya lihat dengan pemerintahan Jokowi ini sangat taktis gitu ya, tetap berjalan dengan baik tanpa melakukan satu kondisi yang represif gitu. Ada yang berkomentar bahwa justru dengan Pak Jokowi memindahkan ibu kota RI dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah oligarki, katanya juga ada pihak asing gitu dari China dan sebagainya, dan menguntungkan segelintir orang lah gitu. Ya, opini kan bisa dibangun dengan kondisi seperti itu. Ya, sekarang dengan kondisi mereka kan kompak ya, dari mulai Atria Dahlan kemarin punya kesalahan sedikit semuanya kompak ribut. Terus kemudian Jenderal Dudung mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab, semuanya ribut, mencela Jenderal Dudung. Itu sebetulnya kalau saya bilang sih memang ya mohon maaf, itu hanya orang-orang bodoh yang berkomentar. Kita tahu sih semuanya bahwa Atria Dahlan walaupun ngomongnya sedikit kurang ajar mungkin ya, tapi dia tidak menyalahi hukum. Terus kemudian Jenderal Dudung walaupun begitu juga dia sama sekali apa yang dikatakan benar. Masa sih Tuhan atau orang Arab itu kebodohan yang luar biasa yang ditanamkan oleh mereka. Tapi mereka memang dengan segala cara apapun mereka lakukan. Toh yang ribut juga di medsos saja. Coba kalau kita lihat di lapangan, di grassroots, saya biasa ke grassroots, ke lapangan. Mereka semuanya orang Indonesia itu pinter-pinter lah. Cuma di medsos saja yang dirame-ramein gitu. Terus kemudian ada mungkin di beberapa daerah dibayar pesantren ya untuk melakukan penolakan. Dan yang kita lihat juga yang melakukan penolakan kan orang-orangnya itu saja